Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Jadi kali ini kita akan membahas terkait soal-soal CPNS, khususnya di bagian subtema integritas. Jadi soal-soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku ini. Nah, teman-teman bisa banget mendapatkan buku ini melalui link yang ada di description box. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk menonton video kami sebelum-sebelumnya, karena di video sebelumnya kami udah mencantumkan dan memberitahukan beberapa tips and trick yang bisa teman-teman gunakan saat akan menjawab soal. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Jadi kali ini kita akan membahas soal terkait soal-soal CPNS untuk subtes bagian integritas. Nah, jadi di sini akan kita lanjutkan untuk menjawab soal nomor 37 dan soal nomor 38. Jadi di soal nomor 37 yang ditanyakan adalah konsep sistem integritas nasional untuk pencegahan korupsi yang disosialisasikan oleh KPK berjumlah titik-titik nilai. Oke, jadi yang ditanyakan pada soal nomor 37 adalah jumlah dari nilai konsep sistem integritas. Oke, teman-teman semua, jadi terkait integritas sebagai solusi terhadap korupsi, KPK itu sudah menyusun konsep sistem integritas nasional. Oke, jadi konsep ini merupakan integritas yang komprehensif untuk memastikan bahwa bangsa kita dapat mencapai tujuan nasionalnya. Oke. Kemudian konsep sistem integritas ini merupakan pencegahan korupsi yang disosialisasikan oleh KPK yang berjumlah 9 nilai. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, 9 nilai ini diantaranya, tunggu sebentar. Oke, tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nilainya ini terdiri dari yang pertama, jujur, kemudian peduli, sederhana, kerja keras, mandiri,
disiplin, berani, adil, dan tanggung jawab. Nah, dari catatan yang ada, maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 37 adalah pilihan jawaban C. Jadi, nilai dari konsep sistem integritas nasional itu berjumlah 9. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di nomor 38, sebuah integritas nasional yang dipandang sebagai suatu proses membentuk penyesuaian diri satu masyarakat dengan masyarakat lain yang berbeda sehingga akhirnya akan membentuk keserasian fungsi, merupakan bentuk integrasi nasional yang dipandang secara. Oke, teman-teman silahkan menjawab soal ini dalam waktu 5 detik. Oke, teman-teman semua, jadi di sini ada sebuah cerita atau pengandaian yang dimulai dari sini hingga ini. Nah, jadi sebuah integritas nasional yang dipandang sebagai suatu proses, bisa juga dari sini, suatu proses membentuk penyesuaian diri satu masyarakat dengan masyarakat yang lain yang berbeda sehingga akhirnya membentuk keserasian fungsi. Nah, di sini pilihan jawabannya ada 5. Oke, jadi pilihan jawabannya itu ada 5. Oke, jadi teman-teman semua, sebuah integritas nasional yang dilaksanakan secara terus-menerus dilihat secara antropologis merupakan proses yang membentuk penyesuaian diri dengan masyarakat berbeda yang akhirnya setiap individu dan setiap kelompok masyarakat yang berbeda tersebut akan membentuk keserasian fungsi. Oke, jadi dari penjelasan sebelumnya berarti pengandaian atau cerita ini termasuk ke dalam bentuk integritas antropologis. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, untuk menjawab soal yang seperti ini kita memang perlu memahami definisinya. Jadi aku ulang kembali, kalau integritas secara antropologis itu berarti proses penyesuaian suatu
akhirnya membentuk keserasian fungsi. Oke, jadi bagaimana teman-teman? Semoga bisa mengerti ya dengan penjelasan tadi. Nah, jangan lupa juga untuk menonton video-video dari channel kami yang sebelumnya, karena hampir di setiap video kami memberikan tips dan trik cara cepat dan tepat untuk menjawab soal-soal yang nantinya akan teman-teman hadapi. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, jadi di nomor 39 dan nomor jadi di nomor 39 yang ditanyakan adalah dari kelima pilihan jawaban ini, kira-kira pilihan jawaban mana yang tingkat permanensi perubahan tingkat integritasnya itu lebih tinggi. Artinya kira-kira dari pernyataan, dari model perubahan di kelima pilihan jawaban ini, manakah kira-kira seseorang dengan pemikiran tersebut akan jauh lebih lama memiliki tingkat integritas, begitu ya. Oke, jadi mari kita sama-sama membaca pilihan jawabannya. A. Kesediaan seseorang untuk menerima pengaruh dari orang lain untuk berintegritas. Kalau ini bisa, tapi tidak begitu memberikan pengaruh, karena kesediaan saja itu tidak cukup untuk membuat orang konsisten dengan sikap integritas. Oke, lanjut. Berintegritas dikarenakan integritas sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Ini bisa menjadi salah satu pilihan jawaban. Oke, kemudian mari kita lanjut lagi. Meniru integritas seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan. Nah, kalau ini sepertinya kurang ya, dalam kategori kurang, karena individu tersebut itu hanya sebatas meniru, artinya belum ada kesadaran pada dirinya, namun ia hanya melihat dari apa yang dilakukan oleh orang lain, sehingga tingkat permanensi di pilihan jawaban C ini bisa dikatakan sangat kurang. Oke, kemudian di bagian D, bersedia berintegritas. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Bersedia berintegritas sebagai cara untuk memperoleh reaksi positif seperti pujian, dukungan, dan simpati. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ketiga sikap ini, karena bila mana individu ini tidak mendapatkan reaksi yang positif lagi, nah bisa saja individu tersebut akan berubah sedemikian rupa, tidak
memiliki sikap integritas lagi, karena dari awal seseorang ini bersedia untuk berintegritas hanya karena ingin mendapatkan reaksi positif. Oke, lanjut ke pilihan jawaban berikutnya. Berlaku integritas sebagai bagian dari kepatuhan. Kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku dalam berorganisasi. Nah, jadi kalau pilihan jawaban yang ini, tunggu ya, ini juga kurang. Nah, kalau di pilihan jawaban ini bisa saja, tapi masih kurang. Mengapa demikian? Karena ketika dalam organisasi tersebut itu tidak ada penegasan terhadap kode etik dan kode perilaku terhadap karyawan, misalnya karyawan, maka tentu si individu dengan model perubahan di bagian ini tidak akan konsisten dengan sikap integritas dalam dirinya, karena mungkin saja menurut mereka kepatuhan atau ketidakpatuhan tidak akan begitu terlihat. Nah, jadi dari kelima pilihan jawaban ini, tingkat permanensi perubahan integritas yang lebih tinggi sudah jelas ada di pilihan jawaban B ya teman-teman. Tunggu sebentar. Oke. Kemudian mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi di soal nomor 40, dari pernyataan di bawah ini, manakah yang lebih tepat dan perlu menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi? Oke, teman-teman silahkan menjawab soal ini dalam waktu 10 detik. Oke, jadi di soal ini yang ditanyakan adalah kira-kira pola pikir PNS anti korupsi yang mana yang lebih tepat dari ke 5 pernyataan di bawah ini. Kira-kira pola pikir yang mana yang paling tepat, yang harusnya menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Dari bawah, yang bekerja di lingkungan yang memiliki sistem integritas yang buruk dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kekuatan integritas diri. Kalau di pilihan jawaban ini sepertinya masih kurang tepat. Karena dengan bekerja di lingkungan yang memiliki sistem integritas yang buruk, yang tidak dilandasi dengan sikap integritas dari individu tersebut yang lebih baik, maka tentu saja hal ini akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Nah, niat di kalimat ini dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kekuatan integritas diri itu tidak harus berada di lingkungan dengan sistem integritas yang buruk, karena setiap orang mungkin belum bisa menjamin bahwa
kemampuan dan kekuatan dalam integritas dirinya itu sudah cukup bagus. Jadi sebaiknya kita bekerja di lingkungan yang memiliki sistem integritas yang cukup baik. Oke, kemudian di pilihan jawaban D, mempelajari dampak tindak pidana korupsi akan meningkatkan pengetahuan tentang menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi. Ini bisa jadi karena dengan mempelajari dampak korupsi, maka tentu saja hal ini akan membuat kita tidak ingin melakukan korupsi karena sudah mengetahui dampak ketika kita melakukan hal tersebut. Oke, kemudian di bagian C, mendapatkan contoh-contoh nyata delik dan modus tindak pidana korupsi akan lebih memudahkan menjauhkan diri dari korupsi. Ini juga bisa jadi karena dengan melihat contoh nyata sebagai sanksi dari mendapatkan contoh-contoh nyata delik dan modus tindak pidana korupsi. Oh iya, kalau ini kurang tepat, maaf, saya kira tadi melihat contoh nyata hukumannya. Kurang tepat karena bisa saja kita meniru apa yang kita lihat, terlebih lagi jika hal tersebut tidak terdeteksi atau orang tersebut tidak mendapatkan sanksi. Oke, lanjut. B, mempelajari delik dan modus korupsi secara detail pasti akan menjauhkan diri. Oke, kalau yang ini mempelajari delik dan modus korupsi secara detail, ini kurang tepat juga. Mengapa demikian? Karena dengan mengetahuinya, seseorang bisa terdorong untuk melakukan korupsi tersebut jika kita mengetahui secara detail gimana cara untuk melakukan korupsi. Oke, lanjut ke bagian A. Memastikan adanya kesadaran anti korupsi terlebih dahulu hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi, baru kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi. Nah, pilihan jawaban ini jelas banget menjadi pilihan jawaban yang paling tepat. Mengapa demikian? Karena pilihan jawaban ini sangat sistematis. Oke, teman-teman bisa lihat. Jadi yang pertama adanya kesadaran dulu. Nah, setelah ada kesadaran, tentu ada niat untuk memberantas atau anti korupsi. Kemudian yang ketiga, mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi. Nah, ketika kita seperti poin B yang langsung saja mempelajari delik dan modusnya tanpa ada kesadaran dan niat untuk memberantas korupsi, nah ini itu bisa justru menyebabkan kita menjadi salah satu pelaku korupsi. Oke, teman-teman semua, semoga mengerti dengan penjelasan kita kali ini. Jangan lupa untuk menonton video kami sebelum-sebelumnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.